Dengan berakhirnya episode 130, musim ini juga berakhir. Namun, pertarungan antara Hong dan Nabini belum terselesaikan. Banyak penggemar, Swallowed Star, mungkin khawatir bahwa dengan plot mencapai titik kritis seperti ini, Tencent akan menghentikan pembaruan. Tenang saja, menurut pengumuman resmi Weibo dan pembaruan total episode Tencent Video, Swallowed Star akan terus diserialkan. Di musim baru, kita juga akan melihat klon klan Mosha milik Luo Feng. Namun, berbicara tentang itu, apakah kamu sudah memperhatikannya? Dalam cuplikan pertarungan jenius puncak yang dirilis oleh Tencent dan Weibo resmi, ada beberapa adegan pertarungan yang menampilkan Nabini di mana dua sosok familiar muncul, yaitu Hong dan Luo Feng. Jelas, tim produksi telah membuat beberapa perubahan pada cerita. Mengapa saya menekankan hal ini? Bukankah hal yang wajar jika mereka bertemu karena mereka semua berpartisipasi dalam kompetisi? Mungkin animasi tidak menjelaskan sistem kompetisi dengan cukup jelas, sehingga timbul kesalahpahaman bahwa semua kontestan dapat bertemu satu sama lain. Izinkan saya menjelaskan melalui video ini. Pertarungan jenius puncak diadakan di alam semesta virtual. Kompetisi babak pertama, tahap eliminasi negara semesta dan tahap arena negara semesta dilakukan di masing-masing negara semesta. 8,2 miliar kontestan yang disebutkan dalam animasi hanya berasal dari salah satu dari 1008 negara semesta, yaitu negara semesta Ganwu. 8,2 miliar kontestan ini dibagi menjadi 100 dunia virtual yang berbeda, dengan setiap dunia memiliki lebih dari 80 juta orang. Ke-100 dunia virtual ini adalah ruang virtual yang diciptakan oleh perusahaan Universe Virtual untuk kompetisi ini. Kamu bisa menganggap ruang-ruang ini sebagai 100 planet yang berbeda, masing-masing dikelilingi oleh penghalang yang kuat, yang berarti orang di dalamnya tidak bisa keluar, dan orang di luar tidak bisa masuk. Ini berarti setelah kontestan dipindahkan ke sebuah dunia, mereka hanya dapat berkompetisi dalam dunia masing-masing, saling membunuh untuk menjadi salah satu dari 1001 teratas dengan skor tertinggi dalam 30 hari. Bahkan jika seorang kontestan cukup kuat untuk membunuh semua kontestan lain di dunianya sebelum berakhir, mereka tidak dapat pindah ke dunia lain untuk melanjutkan pembunuhan. Mengapa saya begitu yakin bahwa kontestan tidak dapat berpindah dari satu dunia virtual ke dunia lain dengan kemampuan mereka sendiri? Tidak yakin. Apakah kamu ingat bahwa saya sebelumnya menyebutkan bahwa alam semesta virtual adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh manusia dengan kekuatan tingkat Tuhan sejati? Ini berarti bahwa untuk melanggar aturan, keadaan jiwa dan pemahaman hukum asli seorang kontestan harus cukup tinggi untuk mengubah segala sesuatu di alam semesta virtual, yang berarti mereka harus memiliki kekuatan setidaknya tingkat Tuhan sejati dari ruang kosong. Bagaimana itu mungkin? Dari layar, kita bisa melihat bahwa Luo Feng dan Hong dipindahkan masing-masing ke dunia pertama dan dunia ke-72. Ini menjelaskan mengapa Luo Feng dan Hong tidak bisa bertemu dalam kompetisi. Namun, di episode 130, kita melihat Hong dan Nabini tidak hanya bertemu tetapi juga bertarung. Jelas, Nabini dipindahkan ke dunia yang sama dengan Hong, dunia ke-72, yang berarti dia tidak bisa muncul di dunia pertama. Namun, dari cuplikan, kita bisa jelas melihat bahwa Nabini bertempur melawan Luo Feng. Apakah saya melihatnya salah? Tidak peduli berapa kali saya menontonnya, saya percaya mereka adalah karakter yang sama. Terutama ketika saya memperhatikan bahwa mereka berdua menggunakan es, yaitu atribut air dalam serangan mereka, saya semakin yakin bahwa Luo Feng akan menghadapi Nabini secara langsung. Jika Nabini bertempur melawan Hong dan Luo Feng, apakah ini berarti Hong kemungkinan besar akan kalah dari Nabini dan tereliminasi lebih awal? Alasannya jelas. Jika Nabini tidak bisa muncul di dunia virtual pertama, satu-satunya alasan mengapa dia akan bertarung melawan Luo Feng adalah jika mereka bertemu di arena. Tentu saja, kalah tidak berarti gagal di tahap eliminasi negara semesta. Jika skornya cukup tinggi, bahkan jika terbunuh dalam kompetisi, seseorang masih bisa memenuhi syarat untuk pertarungan arena. Misalnya, Devil Hammer, yang saat ini berada di peringkat 296, bahkan jika terbunuh oleh Luo Feng, skornya masih cukup tinggi sehingga bahkan jika dibagi dua, dia mungkin masih berada di 500 besar. Jadi, mengapa saya berpikir lebih mungkin Hong yang akan kalah daripada Nabini? Izinkan saya menjelaskan. Dari cuplikan, kita bisa melihat bahwa Luo Feng menggunakan senjata Yanshen dalam pertarungannya melawan Nabini. Ingat ketika Luo Feng menghadapi Devil Hammer, yang memiliki domain tingkat ke-8, Luo Feng mampu mengalahkan Devil Hammer bahkan dengan domain tingkat ke-5 tanpa menggunakan senjata Yanshen. Ini menunjukkan bahwa Nabini mungkin sudah berada di ambang pemahaman hukum asli. Ini menunjukkan bahwa Nabini lebih kuat dari Devil Hammer. Mengingat kekuatan Hong saat ini, dia tidak ada tandingannya dengan Devil Hammer, apalagi Nabini.
Alasan lain mengapa saya curiga Hong tidak akan lolos dari tahap eliminasi negara semesta adalah siaran kompetisi. Kamu mungkin tidak tahu, tetapi dalam novel, tidak ada siaran untuk tahap eliminasi negara semesta. Penampilan luar biasa Hong dengan penggunaan domain cahaya ditemukan selama kompetisi mendatang, yaitu dalam perkelahian arena. Namun, ketika Luo, pendiri 3 Gunung Kapak, muncul, saya berspekulasi bahwa tim produksi telah menyiapkan siaran lebih awal sebagai prabuka eliminasi awal Hong. Lagi pula, Luo Feng, Hong, dan Lei Shen adalah anggota 3 Gunung Kapak, jadi wajar jika Jiang Tianchen merekomendasikan Hong, yang juga menggunakan elemen cahaya, kepada Luo. Dengan cara ini, bahkan jika Hong tereliminasi lebih awal, penampilannya sudah akan terlihat oleh Luo. Hong masih bisa mendapatkan dukungan dari Luo dan menjadi muridnya. Ini akan menambah lawan untuk Luo Feng dan memastikan bahwa Hong masih dapat memainkan peran penting ketika kepemilikan bumi diperebutkan lagi di masa depan. Namun, dari episode 130, kita bisa melihat bahwa pertarungan antara Hong dan Nabini sangat sengit, tanpa menunjukkan Nabini memiliki kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak pasti apakah Nabini adalah seorang ahli yang telah mencapai pemahaman hukum asli. Adapun cuplikan di mana Luo Feng menggunakan senjata Yanshen untuk melawan serangan Nabini, kemungkinan besar itu terjadi selama perkelahian arena. Menghadapi puluhan lawan yang telah melewati tahap eliminasi negara semesta, wajar jika Luo Feng menggunakan senjata Yanshen. Karena peserta yang melewati tahap eliminasi negara semesta adalah orang-orang yang sangat terampil atau sangat kuat, Luo Feng tidak punya alasan untuk menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa Nabini bukanlah seorang penguasa hukum asli, Hong masih memiliki kesempatan untuk lolos dari tahap eliminasi negara semesta, seperti jika pertandingan berakhir tanpa pemenang yang jelas. Apakah Hong pada akhirnya bisa menang tergantung pada apakah tim produksi menunjukkan belas kasihan. Kamu mungkin tidak tahu, tetapi dalam novel, Hong lolos dari tahap eliminasi negara semesta dengan peringkat 982. Jika tim produksi ingin mempertahankan peringkat ini, mengingat peringkat Hong saat ini, dia perlu mengeliminasi peserta dengan poin yang serupa. Kemungkinan orang ini adalah Nabini sangat rendah. Ini karena, untuk memastikan bahwa poin Nabini, bahkan setelah dibagi 2, cukup untuknya lolos dari tahap eliminasi negara semesta, poin Nabini saat ini harus sangat tinggi, kemungkinan besar berada di 600 besar. Jika itu kasusnya, apakah menurutmu peluang Hong mengalahkan Nabini tinggi? Sejujurnya, saya masih berharap prediksi video saya sebelumnya benar. Lagi pula, Hong telah sangat sedikit tampil di musim baru ini, jadi memaksa eliminasi lebih awal tampaknya berlebihan, bukan? Saya benar-benar berharap kedua karakter ini hanya terlihat sangat mirip tetapi sebenarnya berbeda. Bagaimanapun, saya masih berharap Hong menang. Siapa yang kamu harapkan menang, Hong atau Nabini? Jangan ragu untuk meninggalkan pendapatmu di kolom komentar. Selain pertarungan antara Hong dan Nabini, episode 131 juga menampilkan sorotan lainnya, duel antara Windmill dan Luo Feng. Untuk Windmill, yang juga telah memasuki ambang pemahaman hukum asli, Luo Feng, menggunakan formasi Swordfish dengan Soaring Sutle, tidak dapat melukainya, bahkan dengan peningkatan domain dan hukum asli. Lagi pula, Soaring Sutle hanyalah senjata roh tingkat ketiga dan tidak dapat terintegrasi dengan sempurna dengan hukum asli Luo Feng, membatasi kekuatan sejatinya. Ini membuat Luo Feng dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk sementara waktu. Untungnya, Luo Feng memiliki senjata Yanshen, senjata yang lebih kuat daripada senjata roh tingkat kelima rata-rata. Yang paling penting, senjata Yanshen dapat terintegrasi dengan sempurna dengan hukum asli, memaksimalkan kekuatan serangan. Dengan bantuan senjata Yanshen, Luo Feng dengan mudah mengalahkan Windmill. Apakah kamu bertanya-tanya apakah Luo Feng akan menggunakan fragmen tembaga ibu hibrida lagi saat menghadapi lawan yang sangat tangguh? Seperti yang dia lakukan di episode 130 di mana dia menggunakannya untuk memotong salah satu lengan Devil Hammer. Kamu mungkin tidak tahu bahwa adegan ini tidak muncul dalam novel. Sebenarnya, fragmen tembaga ibu hibrida seharusnya tidak ada dalam kompetisi. Tembaga ibu hibrida adalah logam tingkat F9, yang melebihi batas logam yang disediakan untuk para peserta dalam turnamen, jadi tidak mungkin perusahaan universe virtual mengizinkan peserta untuk membawanya ke dalam kompetisi. Selain itu, kekuatan destruktif besar dari fragmen tembaga ibu hibrida terutama berasal dari kekuatan dampak yang dihasilkan oleh penerbangan kecepatan tinggi di bawah panduan energi roh. Masa tingkat F9-nya adalah yang membuatnya mematikan. Yang lebih penting, fragmen ini cocok untuk serangan mendadak daripada pertarungan langsung. Jangan lupa, fragmen tembaga ibu hibrida bukanlah senjata roh. Dalam kompetisi di mana semua peserta memiliki energi roh 9 tingkat stellar,
tidak mungkin menjamin kontrol dan akurasi 100% selama serangan. Senjata Yanshen, di sisi lain, berbeda karena senjata roh tingkat lanjut seperti senjata Yanshen memerlukan para master roh untuk menandai roh mereka sendiri. Oleh karena itu, selama pertarungan, tidak ada risiko kehilangan kontrol. Yang lebih penting, senjata Yanshen dapat terintegrasi dengan sempurna dengan hukum asli. Ini berarti meskipun fragmen tembaga ibu hibrida memiliki kekuatan destruktif yang besar, efektivitasnya mungkin tidak lebih kuat dibandingkan dengan senjata Yanshen. Adapun mengapa fragmen tembaga ibu hibrida muncul dalam kompetisi, awalnya saya menduga bahwa tim produksi membuat kesalahan selama proses simulasi atau produksi, lupa bahwa kompetisi berlangsung di universe virtual dan bukan di kehidupan nyata, dan secara tidak sengaja menyertakan fragmen tersebut. Lagi pula, kesalahan bisa terjadi, seperti ketika pakaian Luo Hai berubah menjadi pakaian Luo Ping dan kemudian berubah kembali di adegan lain. Apakah kamu memperhatikannya juga? Namun, setelah jelas melihat fragmen tembaga ibu hibrida di episode 130, saya percaya tim produksi sengaja menambahkannya. Mungkin untuk menciptakan lebih banyak topik diskusi? Apa pendapatmu? Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.